Saya ingin mengembalikan kehilangan yang kemarin. Pernah nggak kalimat itu tiba-tiba muncul di kepala Anda? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalimat tadi itu kedengarannya wajah banget ya. Sangat manusiawi? Sangat manusiawi kan? Siapa sih yang nggak mau memperbaiki kesalahan? Tapi dari tumpukan catatan yang Anda kirimkan, kita nemu satu peringatan keras. Dorongan yang sama dalam konteks trading justru bisa jadi pemicu kehancuran terbesar. Jadi, misi kita hari ini adalah membongkar konsep yang namanya revenge recovery mode. Dan kita mau cari tahu kenapa ini dilabeli sebagai sesuatu yang paling diam-diam menghancurkan akun. Iya, dan ini menarik ya, karena ini bukan cuma soal uang. Bukan cuma soal angka di layar. Ini lebih dalam. Ini soal apa yang terjadi di dalam kepala kita saat kita lagi di bawah tekanan. Catatan Anda ini menunjuk pada sebuah jebakan pikiran yang licin sekali. Sebuah jebakan di mana emosi rasa sakit karena rugi, terus ada harapan nekat buat balik modal, itu tiba-tiba ngambil alih setir dari logika. Ini kayak perang di dalam diri, dan seringnya kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi berperang. Betul. Coba deh kita bayangin seorang trader, sebut saja namanya Budi. Senin kemarin Budi rugi besar. Sakit hatinya kan? Sekarang Selasa pagi, dia buka laptop, hatinya masih deg-degan. Nah, coba Anda yang mendengarkan. Bayangin deh apa yang ada di kepala Budi pas dia lihat grafik mulai hijau sedikit. Catatan Anda ini seolah-olah membisikkan apa yang Budi rasakan. Aku sudah pernah kehilangan. Kalau hari ini lagi profit, ini kesempatan balikin. Bisikan ini, wah, kuat sekali rasanya. Tentu, dan disinilah ilusinya mulai bekerja. Otak kita itu kan mesin pencari pola. Ketika ada dua kejadian berdekatan, rugi besar kemarin, sama profit kecil hari ini, otak secara otomatis nyambungin itu jadi sebuah cerita. Ilusinya gini, otak itu salah menafsirkan profit hari ini sebagai kesempatan yang sengaja diberikan oleh pasar untuk menebus dosa kemarin. Seolah-olah pasarnya punya perasaan gitu ya. Persis, seolah-olah pasar bilang, Budi, kasihan deh kamu kemarin. Nih, aku kasih jalan buat balas dendam. Padahal kan ya nggak mungkin begitu. Padahal pasar itu dingin, nggak punya perasaan, dan sama sekali nggak peduli sama Budi atau siapapun. Pasar itu nggak memberi kesempatan, pasar itu cuma bergerak. Jadi kesempatan yang Budi lihat itu sebenarnya cuma proyeksi dari keinginannya sendiri. Gitulah. Dia pengen banget percaya ada jalan pintas, jadi otaknya menciptakan narasi itu untuk menenangkan dirinya. Ini mekanisme pertahanan diri yang sangat manusiawi. Tapi di trading ini fatal. Oke, jadi otak kita ini menciptakan cerita palsu untuk menenangkan diri. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa cerita ini bisa begitu kuat? Kenapa kita gampang banget percaya? Saya rasa jawabannya ada di poin berikutnya dari catatan Anda, yang benar-benar menyoroti perbedaan besar antara kita dan pasar. Kalimatnya pendek, tapi nusuk banget. Market tidak punya memori, tapi kamu punya. Wow, waktu saya baca itu pertama kali, saya langsung berhenti, ini dia kuncinya. Tepat. Tepat sekali. Kalimat itu jantung dari semua masalah ini. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Market tidak punya memori itu artinya, setiap detik di pasar itu lembaran baru. Kosong. Setup trading yang muncul jam 10 pagi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kerugian Budi jam 3 sore kemarin. Pasar nggak ingat, nggak dendam, nggak merasa bersalah. Nggak ada agenda buat balikin uang Budi. Nggak ada sama sekali. Sementara Budi dan kita semua itu kebalikannya. Kita ini kan kumpulan memori. Kita nggak bisa seenaknya pencet tombol delete untuk rasa sakit, penyesalan, atau bahkan keserakahan dari trading kemarin. Dan puncaknya di kalimat berikutnya. Dan kamu trading pakai memori itu. Nah, ini yang bahaya. Sangat bahaya. Trading pakai memori artinya sumber data utama buat ambil keputusan itu sudah bergeser. Bukan lagi grafik, bukan lagi volume, bukan berita. Sumber datanya adalah emosi. Rasa sakit dari kerugian kemarin? Anda tahu, saya pernah bicara sama seorang trader yang, berbakat sekali. Analisisnya tajam, tapi dia hancur gara-gara satu kerugian besar di awal karirnya. Selama setahun setelahnya, setiap kali dia profit, dia nggak pernah ambil untung sesuai rencana. Dia selalu tahan lebih lama, berharap profit itu bisa nutupin lubang dari kerugian setahun lalu. Hasilnya? Hampir semua profitnya hilang lagi. Memorinya membajak semua keputusannya. Tunggu, sebentar. Bukannya itu wajar ya? Kalau kita punya target, misalnya target profit bulanan, terus kita tertinggal jauh karena rugi kemarin. Bukannya wajar kalau target itu jadi pertimbangan utama?
Di mana sih batasnya antara mengejar target yang wajar dengan trading balas dendam yang bahaya ini? Pertanyaan bagus sekali. Batasnya tipis, tapi sangat jelas. Batasnya ada di proses pengambilan keputusan. Mengejar target itu wajar, selama Anda tetap pegang sistem dan setup yang valid. Misalnya, Anda bilang, oke, saya tertinggal target, jadi saya akan lebih rajin screening saham untuk cari setup A+ sesuai sistem saya. Itu sehat. Oke. Tapi revenge trading itu terjadi pas Anda bilang, saya tertinggal target, jadi saya ambil saja setup C ini dan saya pakai lot besar, semoga cepat nutupin kerugian. Ah, Lihat bedanya, An. Yang pertama fokus ke proses. Yang kedua fokus ke hasil instan dengan mengabaikan proses. Anda nggak lagi nanya, apakah ini setup yang bagus? Anda nanya, apakah trade ini bisa balikin 20% dari rugi saya kemarin? Jadinya Anda itu sebenarnya udah nggak ngelihat pasar lagi. Yang Anda lihat itu bayang-bayang kerugian kemarin. jadi ini bukan cuma soal strategi, tapi soal sumber data yang kita pakai. Kita beralih dari data pasar yang objektif ke data emosi pribadi kita. Pergeseran yang halus tapi fatal. Ini nyambung banget sama poin berikutnya di catatan Anda. Begitu kamu mencoba, hari ini harus balikin kemarin, kamu tidak lagi trading setup, kamu trading masa lalu. Saya mau kita dalami ini. Apa sih bedanya trading setup sama trading masa lalu dalam prakteknya si Budi tadi? Perbedaannya fundamental. Trading setup itu artinya Budi beroperasi dengan buku panduan yang jelas. Aturannya mungkin bilang, jika harga menembus resisten ini dengan volume kuat, saya beli. Target di level X, stop loss di level Y. Semua keputusannya didasarkan pada apa yang terjadi di pasar saat ini. Sesuai rencananya, terukur dan objektif. Oke. Sedangkan trading masa lalu? Nah, trading masa lalu artinya buku panduannya udah dibuang. Parameter utamanya bukan lagi setup, tapi jumlah uang yang harus dikejar. Budi mungkin lihat setup yang sebenarnya jelek. Mungkin standarnya cuma 5 dari 10. Tapi karena otaknya ngitung, wah kalau ini naik sekian persen, bisa nutupin 30% rugi kemarin, dia tetap masuk, Jadi memaksakan ya? memaksakan sebuah trade. Atau yang lebih parah, saat trade yang bagus mulai profit, dia nggak keluar sesuai target teknikal. Kenapa? Karena targetnya bukan lagi level di grafik, tapi angka kerugian di masa lalu. Dia tahan terlalu lama, berharap keajaiban, dan akhirnya profit yang sudah di tangan hilang lagi. Ini skenario yang menakutkan banget. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang muncul di kepala saya. Gimana kalau, kebetulan, trading balas dendam si Budi ini berhasil? Dia masuk di setup jelek, pakai lot besar tapi ternyata market berpihak ke dia dan dia untung besar. Bukankah itu malah jadi pembenaran? Justru itu yang paling berbahaya. Oh ya, Sebuah kemenangan yang didapat dari proses yang salah, itu akan memperkuat kebiasaan buruk. Itu namanya outcome bias. Kita menilai sebuah keputusan itu bagus cuma karena hasilnya kebetulan bagus. Budi mungkin ngerasa, nah kan bener, ternyata cara ini berhasil. Otaknya akan merekam. Lain kali kalau rugi besar, hajar lagi saja dengan lot besar, pasti bisa kembali. Ini seperti berjudi di kasino dan menang besar di putaran pertama. Kemenangan itu bakal mendorong dia buat terus berjudi dengan cara yang sama, sampai akhirnya keberuntungan habis dan dia kehilangan segalanya. jadi satu kemenangan dari proses yang buruk itu cuma umpan menuju kehancuran yang lebih besar. Persis, umpan. Benar juga, ini diperparah oleh kalimat berikutnya di catatan itu. Dan masa lalu tidak bisa ditebus lewat satu sesi. Ada semacam ketidaksabaran dan harapan magis yang selalu menyertai mode balas dendam ini ya. Tentu saja. Dorongan untuk segera lunas itu membuat Anda ngambil resiko yang gila-gilaan. Memperbesar ukuran posisi, nggak pasang stop loss, semua demi memuaskan dorongan emosional untuk menyelesaikan masalah ini sekarang juga. Padahal, membangun kembali akun yang sehat, itu proses yang disiplin, sabar, dan jujur saja, membosankan. Haha, iya juga ya. Tidak ada aksi heroik dalam satu hari. Mencoba menebus semuanya dalam satu sesi, itu mentalitas penjudi, bukan trader. Ini semua mengantar kita ke bagian akhir catatan ini. Kesimpulan yang paling sulit diterima tapi paling penting. Teks ini menyampaikannya tanpa basa-basi. Ini realita pahitnya. Uang yang sudah hilang itu sudah selesai. Ada jeda setelah kalimat itu, sepertinya disengaja biar kita meresapinya. Jadi, apa artinya ini semua buat kita? Secara psikologis, ini tentang menerima konsep sunk cost atau biaya hangus.
Saya suka pakai analogi ini. Bayangin kita salah naik bis. Kita sudah bayar ongkosnya, dan bus sudah jalan 15 menit. Logikanya kan kita harus segera turun di halte berikutnya, lalu cari bis yang benar kan? Betul. Tapi sunk cost fallacy itu bikin pikiran kita bilang, sayang ongkosnya. Udah nanggung 15 menit di jalan. Lalu kita tetap duduk di bis yang salah, yang justru bawa kita makin jauh dari tujuan. Dan secara emosional itu sulit sekali. Ada rasa sayang atau nggak rela melepaskan ongkos dan waktu yang sudah terbuang. Persis, uang trading yang hilang itu sama kayak ongkos bus yang salah tadi. Itu sunk cost. Penolakan untuk menerima bahwa uang itu sudah selesailah yang bikin si Budi tetap duduk di bus yang salah. Terjebak dalam siklus balas dendam, dia terus mencoba menebus sesuatu yang secara logis sudah nggak ada lagi. Merelakannya adalah satu-satunya cara untuk bisa turun dari bus itu dan mulai cari jalan yang benar. Jadi menerima kenyataan pahit bahwa uang itu benar-benar hilang adalah langkah pertama yang menyakitkan tapi sekaligus membebaskan. Tepat sekali. Penerimaan ini bukan tanda menyerah atau kalah loh. Justru ini adalah langkah pertama menuju pemulihan yang sesungguhnya. Pemulihan akun dan, yang lebih penting, pemulihan kejernihan berpikir kita. Oke. Momen transformasinya itu adalah ketika Budi bisa dengan tulus bilang ke dirinya sendiri, "Oke, uang itu sudah hilang. Anggap saja biaya sekolah. Sekarang, dengan sisa modal yang ada, apa setup terbaik yang tersedia di pasar hari ini?" Di saat itulah dia kembali jadi seorang trader. Dia berhenti jadi korban yang mencoba balas dendam. Dia kembali memegang kendali atas keputusannya, bukan lagi dikendalikan oleh hantu kerugian masa lalunya. Oke. Mari kita coba tarik benang merahnya dari semua ini. Jadi, bahaya terbesar, menurut catatan Anda, itu bukan kerugiannya itu sendiri. Rugi itu ya bagian dari permainan, biaya bisnis. Bahaya yang sesungguhnya adalah upaya kita untuk balas dendam pada pasar. Upaya ini lahir dari ilusi bahwa pasar itu utang sesuatu ke kita dan dikendarai oleh memori emosional yang seharusnya nggak dipakai buat ambil keputusan. Rangkuman yang pas sekali. Dan kunci untuk maju adalah dengan menerima kenyataan pahit itu. Uang yang hilang, ya udah selesai. Ini soal melepaskan jangkar masa lalu supaya kita bisa fokus 100% pada satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan. Apa yang ada di depan kita sekarang. Setup trading hari ini, bukan saldo rekening kemarin. Betul. Dan mungkin ya sebagai penutup saya mau lempar satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Catatan ini kan menegaskan pasar tidak punya memori, tapi Anda punya. Tentu saja mustahil kita menghapus memori itu kan. Pengalaman, baik atau buruk, itu membentuk kita. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana cara saya melupakan kerugian itu nggak mungkin. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda bisa mengubah fungsi dari memori itu. Gimana caranya Anda bisa mengubahnya dari sebuah jangkar emosional yang berat dan terus menarik Anda ke masa lalu menjadi sebuah data pelajaran yang berharga seperti catatan di buku laboratorium yang bisa menginformasikan keputusan rasional Anda di masa depan tanpa membajak emosi Anda saat ini.